warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah masih semangat pada pelajaran, mengikuti pelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pada pagi hari ini, anak-anak semua tolong untuk memperhatikan daripada protokol kesehatan. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran daring, sehingga anak-anak dimohon untuk aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk pada hari ini, apakah semua anak-anak kelas 11 TKR 1 sudah bisa mengikuti semua pada pagi hari ini? Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang sistem bahan bakar konvensional motor bensin. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah melakukan perawatan berkala untuk mobil berbahan bakar bensin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang fungsi dan prinsip kerja dari komponen sistem bahan bakar. Sebelum kita memasuki untuk perawatan berkala, mohon ada peserta didik kita atau anak-anak yang bisa menerangkan kembali untuk prinsip kerja sistem bahan bakar. Siapa yang bisa? Silahkan. Saya Pak, bisa Pak. Ya, silahkan. Nama saya Aryana Prayoga dari kelas 11 TKR 1 absen 4. Ya, silahkan. Dukung materi yang kita dapat kemarin adalah komponen dan prinsip kerja karburator, yaitu putaran middle, putaran menengah, power, akselerasi atau percepatan, dan sistem cuk. Sekian Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali. Untuk pembelajaran yang kemarin kita telah membahas daripada sistem komponen berikut prinsip kerjanya. Bagus sekali, berarti anak-anak kemarin telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya pada hari ini saya akan menerangkan materi kita yang kita pelajari tentang sistem bahan bakar yang kaitannya tentang perawatan berkala. Mohon untuk diamati, saya akan menerangkan dengan menggunakan PowerPoint. Oke, di sini sudah nampak semua untuk PowerPoint yang saya sajikan. Halo anak-anak, apakah sudah bisa melihat tampilan PowerPoint yang sudah saya sajikan? Di sini kita mengamati untuk pemeliharaan mesin kendaraan ringan, perawatan berkala sistem bahan bakar bensin konvensional. Untuk yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita terapkan yaitu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang kedua, merawat secara berkala sistem bahan bakar bensin konvensional. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat melaksanakan perawatan sistem bahan bakar secara berkala pada motor bensin konvensional berdasarkan standar operasional prosedur praktek pada sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang selanjutnya untuk perawatan berkala, di sini fungsinya itu adalah perawatan atau servis berkala merupakan kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki sampai di sini untuk mengembalikan performa mesin agar mendekati kondisi spesifikasi semula. Anda bisa melihat yang selanjutnya di sini adalah manfaat perawatan berkala. Mobil yang secara aktif mengalami perawatan berkala dengan mobil yang tidak terawat. Di sini bisa dilihat untuk tampilannya. Efek daripada setelah 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Dimungkinkan bahwa mobil yang mengalami perawatan berkala, dilakukan perawatan berkala setelah 10 tahun itu masih dalam kondisi baik. Akan tetapi mobil yang tidak dilakukan perawatan berkala, maka setelah 5 tahun mobil itu akan mengalami yaitu penurunan performa bahkan kerusakan yang fatal.
Di sini adalah perawatan berkala tentang komponen sistem bahan bakar mulai dari tangki. Ini Anda bisa juga melihat. Oke anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, demikian Bapak telah mempresentasikan atau menerangkan tentang materi perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Untuk anak-anak, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan? Saya persilahkan. Penyetelan karburator yang kurang tepat mengakibatkan apa, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Untuk penyetelan karburator yang kurang tepat, ini akan mempengaruhi performa mesin. Kedua alat ini berfungsi, yaitu ada air screw dan idle screw. Ini harus seimbang antara bahan bakar dengan udara yang masuk. Jadi guna untuk mendapatkan performa yang baik, maka penyetelan karburator harus tepat. Kalau penyetelan karburator tidak tepat, maka bisa mengakibatkan performa tidak maksimal. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Untuk diskusi ini akan kita bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Materi diskusi kita mohon diperhatikan. Di sini saya akan menampilkan permasalahan pada sistem bahan bakar bensin konvensional pada mobil Kijang 5K. Materi diskusi kita adalah video yang saya tampilkan. Saya ulas kembali untuk bahan diskusi kita. Di situ berdasarkan video yang sudah saya sampaikan, itu ada mobil Toyota Kijang jenis 5K, tipe 5K, yang di starter tidak hidup. Bahkan di starter berulang kali tidak hidup. Lalu setelah diadakan penekanan pedal gas atau dikocok gasnya, baru di starter bisa hidup. Nah, di sini tugas anak-anak silahkan didiskusikan menurut kelompok masing-masing apa yang terjadi pada sistem bahan bakar bensin konvensional mobil Kijang tipe 5K tersebut yang susah di starter dan cara perbaikannya. Saya berikan waktu untuk diskusi kita 30 menit. Diskusi nanti bisa kita lakukan di LMS. Dan nanti untuk materi-materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu bisa juga di-download di LMS. Untuk tampilan LMS kita nanti kita bisa melihat untuk materi kita itu nanti di materi pada folder materi. Di sini ada kelas 11 TKR 1. Ada materi di sini PowerPoint yang sudah saya upload dan job sheet modul yang sudah saya upload. Di sini bisa kalian unduh. Ya, seperti ini. Bisa Anda buka, ini materi tadi yang sudah saya sampaikan. Terus nanti anak-anak tugasnya adalah membuat forum diskusi di LMS. Nanti untuk forum diskusi ini akan kita simpulkan bersama. Demikian. Untuk selanjutnya kita masuk kepada forum diskusi. Silahkan, selamat bekerja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berdiskusi di LMS waktu 30 menit yang sudah tadi saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Sekarang kita presentasikan, kita diskusikan hasil diskusi kelompok menurut kelompoknya masing-masing. Tentunya anak-anak sudah membuat kesimpulan hasil diskusi bersama. Silahkan kita mulai dari kelompok 1. Silahkan ada yang bisa mewakili untuk menyampaikan. Salah satu masalah yang sering terjadi pada sistem karburator mobil adalah mobil yang tidak mau tidak stasioner. Ada beberapa hal yang sudah
Pertama kali Anda bisa mencoba untuk memeriksa sabuk pada karburator mobil, periksa selang vakum, cek apakah terdapat keretakan perselang atau tidak. Periksa posisi pada katutup dan coba untuk membersihkan pilot jet. Biasanya ada kemungkinan kotoran yang menyumbat yang menyebabkan permasalahan ini. Periksa kondisi selang bahan bakar, jangan sampai katup ataupun terjepit bater atau terjepit. Selain itu, bersihkan penambang bahan bakar serta lakukan pengecekan pada pelampung karburator karena bisa jadi ada kemungkinan terjadi kebocoran. Oke, itu tadi kelompok 1 ya. Bagus sekali untuk jawabannya. Untuk kelompok yang kedua bisa mempresentasikan hasil diskusi Anda. Penyebab mobil tidak bisa di starter dan tidak mau hidup juga dapat disebabkan permasalahan pada sistem karburator mobil. Jika kondisi ini dikarenakan bagian shocknya yang terlalu terbuka lebar atau menjadi basis. Selain itu, kondisi baut terlalu keluar juga dapat menyebabkan permasalahan ini. Untuk menanganinya, maka lakukan penyetelan ulang pada bagian tersebut. Penyebab lainnya dapat dikarenakan adanya banyak udara di dalam lubang silinder yang berasal dari kebocoran antara kepala silinder dan karburator mobil. Bensin dari tangki yang tidak dapat turun ke karburator dan set wire yang tersumbat. Ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk diskusi kita sangat luar biasa. Terima kasih dan saya mengapresiasi daripada hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya saya di sini mohon untuk bisa didengarkan. Saya akan menyimpulkan daripada hasil diskusi anak-anak yang berkaitan tentang mobil yang susah untuk di starter, ketika dikocok baru bisa hidup kembali. Tadi anak-anak kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka di sini saya menyimpulkan. Untuk perbaikan pada troubleshooting yang sudah saya sajikan tersebut, itu adalah kita harus menjalankan perawatan berkala secara rutin. Yang pertama, untuk perawatan berkala kita bisa mengecek daripada aliran bahan bakar mulai dari tangki sampai karburator. Yang selanjutnya adalah di situ ada air cleaner atau saringan bahan bakar juga perlu dibersihkan, karburator juga perlu dibersihkan. Setelah karburator bisa untuk dipastikan bahwa karburator berfungsi dengan baik, baru diadakan penyetelan. Di antara penyetelan langkah-langkah yang ada adalah dengan melakukan penyetelan pada idle screw atau putaran stasioner. Ini kita tinggikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa menyetel untuk air screw-nya. Nah, tentunya air screw itu dengan idle screw harus ada keseimbangan. Untuk hasil akhir kita harus melakukan pengecekan atau untuk memposisikan kembali ke posisi yang normal, yaitu untuk putaran idle ketika belum ada sistem pendingin atau AC itu berkisar antara 700 sampai 750 rpm. Ketika sudah diadakan penyalaan sistem pendingin atau AC itu berkisar rata-rata 1000 rpm. Setelah itu nanti bisa dipastikan bahwa kendaraan kita terutama pada sistem bahan bakar sudah berfungsi dengan normal kembali. Terima kasih anak-anak, saya mengapresiasi untuk diskusi kita luar biasa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak, materi kita pada pagi hari ini kita nanti bisa mengerjakan latihan soal. Nanti untuk latihan soal Anda bisa unduh pada LMS yang di sini sudah saya bagikan kepada anak-anak semua. Jadi tolong nanti di sini ada di bagian LMS yang ada pada tugas. Nah, pada tugas di sini ada soal, di mana soal ini nanti evaluasi ini kita bisa melihat dan silahkan dikerjakan secara individu. Terus nanti hasilnya dikirim lagi untuk masuk pada penilaian saya. Ini ada sekitar 10 soal, tolong dikerjakan secara mandiri. Ini waktunya nanti kita mengerjakan adalah sekitar 45 menit atau 1 jam pelajaran.
Demikian anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Pembelajaran kita cukupkan sekian. Untuk kegiatan penutup, tadi saya sudah menyimpulkan tentang perawatan berkala sistem bahan bakar bensin konvensional berdasarkan diskusi kita per kelompok pada pagi hari ini dan sudah saya simpulkan. Untuk materi berikutnya, nanti kita akan membahas sistem bahan bakar injeksi ya atau EVI, dan nanti kita akan mulai pada minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Mohon anak-anak untuk bisa melihat materi di sistem bahan bakar injeksi di LMS yang ada di SMK kita, dan juga anak-anak bisa melihat atau mencari referensi di internet maupun buku-buku yang ada di perpustakaan. Demikian apa yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang perlu disampaikan anak-anak pada pertemuan hari ini? Apakah cukup? Cukup, Pak. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak semua. Dari saya, Pak Arifin, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di jam pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.